Dan jika diperhatikan dengan secara jelas gitu ya kan, yaps, aku juga setuju banget kalau animasi ini mirip banget dengan Sujin. Hi everybody, I'm Kim. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya kawan-kawan. Nah, untuk hari ini kita itu akan ngebahas teori dari G-Idol. Udah tau dong judulnya apa? Judulnya mungkin akan buat banyak orang kayak berpikir, waduh, apaan nih judulnya? Jadi kawan-kawan, untuk judulnya itu adalah... By the way, kita pakai suara kambing dulu ya, supaya YouTube-nya nggak mikir macem-macem teman-teman. Kalau gue nggak sensor ya pakai suara kambing, bisa-bisa video gue ini ditinjau dulu sama mereka. Dan ninjonya lama banget coy. Oke, supaya kita bisa upload cepet, kita pakai suara kambing dulu. Jangan protes-protes, oke? By the way teman-teman, sebelum kita bahas tentang teorinya, aku mohon sama kalian, don't forget to subscribe channel ini, dan jangan lupa juga buat like, comment, and share, serta share kepada neighbor lain yang lain. Oke? Dan langsung saja kita mulai pembahasan teorinya. Kita mulai dulu membahas tentang apa makna dari judulnya. Nah, untuk judulnya itu kan adalah noob. Dan kalau kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya itu adalah telanjang. Wah, judulnya bener-bener buat orang juga pasti banyak yang berpikir kotor. Bener nggak teman-teman? Tapi di sini G-Idol itu tidak akan ngajakin kalian untuk berpikir tentang hal-hal yang kotor. Di sini mereka itu ngajakin kalian untuk berpikir di luar hal tersebut. Atau dalam kata lain, mengubah pola pikir kalian. Karena teman-teman, di luar dari pikiran kotor tersebut, ada banyak banget hal yang positif dari kata telanjang. Masih belum paham lagi ya tentang judul dan juga konsep dari nude. Jika kalian belum paham, mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Soyeon, leader sekaligus orang yang berada di balik pembuatan lagu dan juga konsep musik video dari nude. Jadi kawan-kawan, dalam sebuah acara kita melihat bahwa Soyeon itu melakukan presentasi untuk membahas tentang konsep comeback dari G-Idol yang berikutnya. Nah, di sana dia itu mulai nih memperkenalkan tentang konsep dari nude. Dan dalam rapat itu, ia juga mengungkapkan apa pesan utamanya. Yang mana ternyata untuk pesan utama ini diambil dari kutipan Kurt Cobain dari Nirvana. Adapun untuk Soyeon mengatakan seperti ini, mari kita lihat bersama-sama. Saya sih lebih suka dibenci ya karena siapa saya, daripada dicintai karena bukan saya. Bener sih, ngapain kita dicintai dikarenakan kita berpura-pura menjadi orang lain? Ya lebih baik menjadi be yourself aja, ya nggak sih kawan-kawan? Selain itu, Soyeon juga mengatakan seperti ini, ketika kamu melihat kata nude, ya kamu mungkin berpikir bukankah itu terlalu seksual ya? Namun saya menganggapnya menjadi diri saya sebenarnya daripada telanjang. Wajahku yang telanjang tanpa riasan adalah wajah asliku, bukan? Itulah arti telanjang bagi saya. So sekarang udah paham dong tentang apa makna dari nude dan juga apa sih pesan utama yang pengen disampaikan oleh G-Idol dalam comeback kali ini. Kalau belum paham, kelewatan sih, kan aku juga udah jelasin panjang lebar loh ini coy. Kesimpulannya adalah nude ini berarti kalian tuh menjadi diri sendiri. Tampil menjadi diri sendiri bukan berarti nggak pakai baju ya teman-teman, namun tampil tanpa menggunakan topeng untuk menjadi karakter yang disukai banyak orang. Selain itu ya kawan-kawan, kalian juga pasti udah pada tahu bahwa untuk konsep comeback dari G-Idol kali ini itu terinspirasi dari Marilyn Monroe. Seperti yang diketahui bahwa Marilyn Monroe itu menarik secara seksual dan juga memiliki citra si blonde yang bodoh. Namun di balik citra itu, ia adalah sosok yang sangat suka membaca buku teman-teman. Jadi ada sisi lain loh dari seorang Marilyn Monroe. Di hadapan publik dia terlihat seperti seorang yang sensual dan juga terlihat bodoh. Namun aslinya dia tidak seperti itu. Dia justru menjadi orang yang pintar dan juga rajin membaca loh teman-teman. Secara logika aja deh, memang ada ya orang yang rajin baca bodoh. Sepengetahuan aku sih jarang ya, kebanyakan dari mereka yang rajin membaca itu pasti pintar teman-teman. Dan hal ini juga sudah dijelaskan dalam lirik lagu, terutama di bagiannya mini. Coba kita baca ya teman-teman. Hello, nama saya adalah Yepi Yepi. Menurut gua Yepi Yepi ini merujuk kepada Yepo Yepo nggak sih? Halo, namaku adalah cantik-cantik gitu nggak sih artinya? Sedikit bodoh cara saya berbicara, tapi saya punya sosok yang seksi. Nah, untuk Tiara dan juga Berlian, apakah Anda pikir saya hanya akan tertawa seolah-olah? Ini liriknya emang agak kacau ya teman-teman setelah kita translatein. Tapi dari lirik yang apakah Anda pikir saya tertawa seolah-olah, aku sih nangkepnya kayak gini. Kamu pikir gue tertawa emang karena gue bego ya? Bukan coy. Kayak gitu sih yang dapat aku tangkap. Twisted Lorelei yang tidak membutuhkan laki-laki, kutu buku yang terobsesi dengan filsafat, seorang wanita mandiri sangat terpengaruh dengan cerita lancang ini. Dan kawan-kawan, sekedar untuk informasi saja, Lorelei yang dimaksudkan dalam lirik ini itu dapat mengacu kepada seorang penyihir asal Asgardian yang dapat menggunakan suaranya untuk menjerat pikiran para pria. Begitu pula dengan Marilyn Monroe, yang dimana dikarenakan bagaimana pesonanya, dikarenakan suaranya juga, dia itu dapat memikat hati para pria. Dan selain itu untuk lirik yang kutu buku itu juga dimaksudkan kepada Marilyn Monroe. Karena untuk Marilyn itu seperti yang sudah diungkapkan, itu memang suka membaca buku teman-teman. Di lirik yang dinyanyikan oleh Mion dan juga Suhwa, mereka menjelaskan tentang seorang movie star yang telanjang.
Atau dalam kata lain, mereka itu menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Karena biasanya teman-teman untuk public figure, dan ini juga bukan rahasia umum ya, untuk public figure terutama para idol itu kan kebanyakan dikasih topeng ya sama idol mereka. Kamu pakai topeng ini ya, atau dalam kata lain topeng ini seperti karakter yang diciptakan oleh agensi. Kan ada yang kayak gitu. Mereka diciptakan karakter oleh agensi sehingga dengan karakter ini mereka akan dicintai oleh banyak orang. Ada beberapa kasus di mana ada seseorang idol yang sudah diciptakan karakter oleh agensinya, dan di saat dia itu menjadi dirinya sendiri, dia itu mendapatkan banyak sekali kebencian dari para netizen. Dan aku juga sempat bahas loh teman-teman video tentang hal tersebut. Selain terinspirasi dari Marilyn Monroe, J-Idol juga terinspirasi dari Banksy. Beberapa scene-nya mulai dari scene-nya Yuki, Suhwa, scene lukisan ini, dan juga maybe scene-nya Soyeon, itu memang terinspirasi dari sang seniman. Jadi kawan-kawan, Banksy ini merupakan salah satu street artist terbesar di dunia. Beliau terkenal dan juga sangat misterius. Secara konstan terkesan dengan cakupan, variasi, keberanian yang luas dari setiap karya seni yang beliau berikan. Karena kemisteriusannya ini, banyak kolektor yang juga ingin mengungkapkan karakternya. Dan teman-teman, di dalam MV ini, baik Suhwa dan juga Yuki serta Soyeon itu ibarat karya seni. Karya seni yang dipertunjukkan, dipotret karena keindahannya, lalu kemudian dilelang ataupun dibeli. Dan teman-teman, dalam liriknya Soyeon mengatakan seperti ini, dan menurut aku ini juga super savage sih. Permisi, untuk kalian semua yang duduk di sini, jika kamu mengharapkan beberapa pertunjukan rated R, oh maaf, tapi bukan hal itu yang kami tunjukkan. Untuk pengembalian dana, lihat arah itu. Apapun yang dikatakan orang, gua nggak minat. Anda dipersilahkan untuk membuang popcorn itu. Membuang popcorn dalam artian, ya udahlah sih, lu tinggalin aja tempat ini, nggak usah nonton gua. Rating hanyalah kebalikan dari kebahagiaan, but my climax. Saya merasa puas dengan prasangka yang dibuat sendiri. Jadi di sini mereka itu kayak mengatakan muak banget sih dengan prasangka-prasangka yang sudah dibuat oleh orang-orang yang ada di dunia. Di saat mereka melihat orang bertindak seperti ini, berpakaian tidak rapi, atau gimana gitu ya kan, udah ada prasangka yang timbul, ya enggak? Dan kawan-kawan, di liriknya tadi itu kan ada mereka nyebutin rating R ya. Rating R itu apa sih kak? Nah kawan-kawan, rating R itu berarti restrict atau terbatas. Kenapa dapat terbatas? Hal itu dikarenakan film ataupun karya tersebut mengandung konten dewasa. Seperti aktivitas orang dewasa, ya you know lah what I mean. Menggunakan bahasa yang kasar, serta ada juga yang namanya kekerasan grafis. Makanya teman-teman, ada beberapa karya mulai dari film, musik video, dan juga sebagainya, itu kerap kali diberikan rating R, supaya ada beberapa orang tertentu, khususnya adalah orang dewasa, yang dapat melihat pertunjukan tersebut. Sedangkan untuk anak-anak yang di bawah umur, itu tidak diperbolehkan untuk menonton yang sudah diberikan rating R. Secara tidak langsung, Soyeon itu pengen mengatakan seperti ini loh guys kepada kita semua. Kalau kalian cari aktivitas yang dewasa di sini atau yang menunjukkan tentang bagaimana hotnya kita, no, ini bukan tempatnya guys. Ini bukan tempat kalian untuk mendapatkan pertunjukan tersebut. Kenapa? Karena kita tidak akan menunjukkan hal itu. Jadi bagi kalian yang kecewa dikarenakan kita tidak menunjukkan hal itu, silahkan bangkit dari tempat duduk kalian, tutup aja videonya, dan juga pergi kemana-mana. Well teman-teman, untuk kesimpulan dari lagu ini, itu menceritakan tentang J-Idol yang ingin menghancurkan stereotype atau pandangan seseorang tentang pandangan yang kotor terhadap kata dari telan. Mereka juga ingin mengubah pemikiran kalian dan juga melihat bahwa nude ataupun telanjang itu dapat berartikan tentang kalian yang dapat menjadi diri sendiri tanpa harus memikirkan apakah orang lain suka atau tidak suka dengan bagaimana diri kalian sendiri. Kayak gitu teman-teman. Wah jujur aku suka banget sama comeback kali ini, karena menurut aku ini adalah salah satu comeback yang emang bener-bener mahal banget teman-teman konsepnya. Dari segi instrumental, dari musik video dan sebagainya, aku suka banget. Dan aku juga mau ngucapin congratulations untuk J-Idol karena sudah mendapatkan Real Time All Kill. Wah debak, Real Time All Kill coy. Dan teman-teman, di sini ada juga dari para penggemar yang sudah memperhatikan bagaimana animasi wanita yang ada di musik video tersebut. Dapat kalian perhatikan yang di samping, ya sekalian juga pasti memperhatikan tentang kehadiran dari animasi tersebut. Nah, jika diperhatikan lebih dalam, ternyata animasi ini mengingatkan kita akan salah satu member dari J-Idol juga, yakni Soojin, yang sekarang diketahui tidak lagi menjadi member J-Idol, seperti itu. Dan jika diperhatikan dengan secara jelas gitu ya kan, yaps, aku juga setuju banget kalau animasi ini mirip banget dengan Soojin. Coba deh dilihat dari matanya, dari alisnya, bukan alis, apa sih namanya, bulu mata ya, dari bulu mata sih. Habis itu juga dari warna lipstiknya, seperti yang aku lihat Soojin kerap kali kan pakai warna lipstik kayak gini, ya enggak sih? Aku nggak sotoy kan teman-teman, seperti yang aku lihat kayak gitu. Dan jujur ya teman-teman, konsep comeback J-Idol kali ini itu benar-benar sangat klop banget dengan Soojin.
Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk Sujin, update terakhir mengenai Sujin aku juga sempat bahas. Itu adalah tentang hasil persidangan kalau nggak salah. Hasil persidangan dengan orang yang menuduh Sujin seperti itu. Dan mungkin kalau kalian belum nonton bagaimana hasil persidangannya, kalian dapat langsung nonton. Itu udah aku taruh linknya di bagian description dan juga di bagian kolom komentar. Kalian bisa cek ya teman-teman seperti apa hasilnya. Well teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulkin pamit dan aku juga mohon maaf jika seandainya aku ada salah, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi dan sebagainya, tolong koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time. Goodbye.